Tahukah Anda bahwa umat Katolik sebagai anggota kultus memiliki masalah dalam caranya mereka berpikir? Dan tahukah Anda bagi pengikut kultus berpikir secara objektif itu sangat sulit? Untuk buktinya, saksikan video ini secara utuh agar Anda tidak gagal paham. Jika Anda pernah berdiskusi dengan salah seorang umat Katolik, mungkin Anda mengalami kesulitan untuk berkomunikasi pada level yang rasional dan objektif tentang iman mereka, khususnya keyakinan mereka terhadap klaim-klaim yang dibuat oleh Gereja Roma. Ingat, yang saya bicarakan adalah tentang klaim-klaim Gereja Roma, bukan tentang doktrin Trinitas, Yesus Kristus, kehidupan kekal, dan lain-lain doktrin. Nah, klaim yang saya maksud di sini adalah Gereja Roma didirikan oleh Kristus melalui Rasul Petrus. Klaim Rasul Petrus adalah paus yang pertama, suksesi apostolik yang tidak terputuskan, dan lain-lain klaim. Nah, jika kita mulai mempertanyakan keabsahan klaim-klaim Gereja Roma itu, misalnya pertanyaan, benarkah Tuhan Yesus mendirikan Gereja Katolik melalui Rasul Petrus? Maka umat Katolik akan memiliki kesulitan untuk diajak berdiskusi topik itu dengan daya nalar yang baik dan rasional. Ingat, pengikut kultus adalah orang baik yang menyenangkan dan rasional untuk diajak berdiskusi dalam banyak hal, kecuali mereka akan mengalami kesulitan berpikir secara objektif dan normal jika diperhadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan seputar klaim-klaim dari pemimpinnya, karena mereka memang diajarkan untuk tidak berpikir kritis dan menghentikan pikirannya secara otomatis dengan berbagai cara saat validitas pemimpinnya dipertanyakan. Nah, saat dipertanyakan, mereka akan mencoba menolak menjawabnya, merasionalisasikannya, dan sampai berhayal. Nah, pada kasus Gereja Katolik, untuk menghentikan umatnya berpikir kritis, pihak gereja akan menganatema atau mengutuk umatnya yang tidak mempercayai klaim-klaim manipulasi mistis kepausan. Dengan demikian umat Katolik akan takut untuk berpikir kritis, mempertanyakan klaim-klaim pemimpinnya. Mengapa demikian? Kita bisa memahami fenomena ini dari buku Stephen Hassan berjudul Freedom of Mind. Tetapi sebelum membahasnya, perlu kiranya saya sampaikan bahwa jika Robert J. Lifton mencetuskan 8 ciri-ciri suatu grup menggunakan teknik cuci otak, maka Stephen Hassan merangkumnya menjadi 4 teknik brainwashing dengan puluhan variabel sebagai penjelasannya. Teknik cuci otaknya disingkat sebagai BITE, yaitu Behavior, Information, Thought, dan Emotion. Nah, sekarang kita lihat buku Stephen Hassan, Freedom of Mind, di bawah Thought Control mengatakan, doktrin kultus dipandang sebagai kebenaran mutlak, satu-satunya jawaban atas permasalahan anggotanya. Doktrin kultus mengajarkan para anggotanya, kami adalah jalannya, kami adalah kebenaran. Anda yang tidak berada dalam kelompok ini tersesat. Penganut yang fanatik sulit melihat doktrin kultusnya itu terbuka untuk penafsiran. Dan perlu juga Anda ketahui bahwa pola pikir ajaran kultus yang radikal dan ekstrem ini, efeknya sudah jauh berkurang setelah Konsili Vatikan II. Meskipun tentunya masih menonjol, tetapi tingkatnya sudah tidak se-ekstrem dan seradikal dulu. Jika dulu bandul tingkat keekstreman dan keradikalannya mengarah ke kanan, tetapi sekarang keekstreman dan keradikalannya ke kiri, di mana toleransinya menjadi kebablasan sehingga menentang ajaran Kristus sendiri. Misalnya, renungkan ajaran Konsili Vatikan II yang mengajarkan bahwa seorang ateis, yang artinya seseorang yang menolak keberadaan Tuhan, tetapi ia bisa selamat jika mengikuti hati nuraninya. Ajaran ini tentunya bertentangan dengan ajaran Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan mengenai topik ajaran yang bertentangan dengan Alkitab ini, telah dibahas di video nomor 201. Namun demikian, pola pikir ini masih sangat kental di dalam pola pikir Katolik tradisionalis, yang begitu mudah membidatkan golongan yang bertentangan dengan paham Katolik. Tetapi bagaimanapun juga, jika Anda memperhatikan banyaknya komentar umat Katolik di channel ini,
Ada begitu banyak komentar yang membidatkan dan mengutuk Protestantisme. Bahkan Santo Patris Allegro, seorang Romo Katolik, mengatakan sebagai berikut. Kajian nggak berlaku sudah di anatema dan buktinya Protestan itu membusuk. Ya. Terpecah-pecah itu hanya tumpukan lalat yang mengerubungi ini potongan daging yang sudah diamputasi dari gereja Katolik. Salve ya. Oke, Pak MIM berjuang untuk menghapus kenangan bahwa Protestantisme itu adalah bidat yang sudah dikutuk oleh gereja yang ya. Jadi setidaknya orang-orang seperti bidat Lutheran, mereka itu jujur mengatakan bahwa paus mereka adalah Martin Luther dan gereja mereka dinamakan sesuai dengan gereja pendirinya, yaitu gereja Lutheran. Ini penganut bidat Calvinisme, ini mati-matian mengaku diri sebagai Kristen. Iya, kalian adalah Kristen penganut bidat Calvinisme, lebih tepatnya. Ya. Lalu apakah kalian heretik? No, not formal heretic. You are material heretics. Secara subjektif Anda bukan bidat. Secara objektif Anda itu bidat. Ya. Nah, apa yang baru saja Anda dengar itu adalah hasil dari pemahaman gereja Katolik yang menganggap ajarannya adalah kebenaran yang absolut, bersumber dari Tuhan sendiri, sehingga di luar gereja Katolik adalah heretik, bidat, ajaran setan. Dan jika kita hidup di abad pertengahan, maka orang-orang yang menentang gereja Katolik akan dipersekusi, disiksa, dan bahkan nyawa dan darah para penentang pun menjadi halal. Gereja Katolik adalah pemegang kunci sorga. Umat Katolik tidak bisa melihat bahwa klaim manipulasi mistis gereja Katolik, bahwa gereja Katolik didirikan oleh Yesus Kristus sendiri di atas Rasul Petrus, berdasarkan kitab Matius 16 ayat 18, sebenarnya hanyalah sebuah tafsiran belaka. Bagi umat Katolik, ayat itu adalah absolut benar, bukanlah sebuah tafsiran untuk memanipulasi dan mengeksploitasi mereka. Lebih lanjut, buku itu mengatakan, anggota kultus diajarkan bahwa pemimpinnya selalu benar. Kekecewaan adalah kesalahan anggotanya. Meditasi atau doa, yang digunakan secara otomatis, dapat mematikan pemikiran kritis. Melalui teknik yang disebut penghentian pikiran, reaksi-reaksi ini diprogram untuk timbul secara mekanis setiap kali anggotanya merasa ragu, cemas, atau ketidakpastian. Dan di bagian lain dari bukunya itu, Stephen Hassan menjelaskan tentang teknik menghentikan pikiran. Teknik penghentian pikiran, yang menghentikan pengujian realitas dengan menghentikan pikiran negatif dan hanya mengizinkan pikiran yang disebut baik, digunakan, penyangkalan, rasionalisasi, pembenaran, berhayal. Stephen Hassan mengatakan bahwa pemimpin kultus mengklaim bahwa ajarannya itu bersumber dari Allah, sehingga ia selalu pasti benar, dan jika terjadi suatu kesalahan, maka yang patut disalahkan adalah pengikutnya atau pihak lain. Dan tentunya Anda ingat dengan kasus kontroversial Martin Luther, yang sampai saat ini nama Luther tetap dihujat oleh umat Katolik dengan tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar, seperti ingin menikah, tidak kuat menahan nafsu, atau lain-lain tuduhan. Atau umat Katolik malahan menyalahkan pihak Johann Tetzel yang telah salah menjual indulgensi. Umat Katolik mengabaikan sebuah fakta di balik perlawanan utama Luther, yaitu penjual indulgensi itu dilakukan oleh Paus Leo ke-10. Ini kata Imam Marmari berikut ini. I'll have to say this, Christianity, we can put it into three groups. Catholics, Orthodox, Protestants. This is the main groups. Catholics, Orthodox, Protestants. Protestants branched out from the Catholic Church. Martin Luther had an issue with the Pope of his time, which was Pope Leo X. I must say, with all love and respect, I'm talking, by the way, please. No hard feelings, no. Pope Leo X, at the time, he was doing things biblically incorrect. That's history. Don't be upset if you're a Catholic. Pope Leo X was doing things biblically I have a lot of question marks about. Martin Luther, who was Catholic, by the way, born German. Germans are strong, very strong-headed, So
Martin Luther, raised in the Catholic Church, he was a monk priest. He used to pray the rosary. He used to celebrate the Holy Mass. He used to say, this is the body and the blood of Christ. He was a Catholic. Then he saw the Pope doing certain things which were wrong, biblically were wrong. So what, you're a Pope? You are susceptible to making mistakes. You're a human, and every human is under the influence of making mistakes. Stephen Hassan mengatakan bahwa pemimpin kultus mengajarkan pengikutnya berbagai teknik untuk menghentikan pikiran negatif yang timbul terhadap pemimpinnya, dan hanya berpikiran positif. Misalnya jika terjadi suatu kesalahan ajaran, atau pengikutnya menerima suatu informasi yang mendiskreditkan pemimpinnya sehingga bisa menimbulkan keraguan terhadap pemimpinnya, maka pengikutnya secara otomatis akan menghentikan pikiran kritis mereka dengan berbagai cara, misalnya pengikutnya diminta banyak berdoa, menolak informasi yang diterima, merasionalisasikannya, melakukan pembenaran diri dan bahkan berkhayal. Nah, untuk membuktikan poin yang dimaksud oleh Stephen Hassan, yaitu anggota kultus, menolak informasi yang diterima, merasionalisasikannya, melakukan pembenaran diri dan bahkan berkhayal. Mari kita lihat komentar umat Katolik di video nomor 263 yang berjudul, Mengapa mengikuti kultus berbahaya bagi keselamatan kekal? Seorang Katolik berinisial Ignatius Mardani berkata, Kekristenan itu hasil atau warisan para rasul. Katolik atau Kristen sejati adalah yang mempertahankan tradisi suci para rasul. Dan saya menanggapinya dengan berkata, Anda yakin Katolik atau Kristen sejati adalah yang mempertahankan tradisi suci para rasul? Coba Anda sebutkan rasul mana yang mengajarkan semua agama menuju kepada Tuhan, seperti yang diajarkan oleh Paus Fransiskus. Nah, izinkan saya menjelaskan kasus Paus Fransiskus di Singapura dengan lebih detail agar Anda memahami konteksnya. Di video 255 telah dibuktikan bahwa Paus Fransiskus saat beraudiensi dengan sekelompok pemuda dari berbagai agama mengeluarkan pernyataan kontroversial yaitu, semua agama adalah jalan menuju kepada Tuhan, dan apa yang dikatakan Paus itu adalah paham pluralisme atau indiferentisme yang merupakan ajaran heresi atau bidat. Pengakuan Paus itu diakui sendiri oleh Santo Allegro. Sebagaimana kita ketahui, Yang Mulia Paus Fransiskus telah menyebabkan perselisihan pendapat, bahkan kemarahannya yang dapat diprediksi dengan dia mengendorse, menyarankan dalam kunjungannya baru-baru ini ke Singapura bahwa semua agama adalah jalan menuju Tuhan. Sangat jelas bahwa pernyataan Paus Fransiskus mengajarkan pluralisme dalam beragama. Karena Paus mengatakan bahwa semua agama adalah jalan menuju Tuhan. Nah, pernyataan Paus Fransiskus itu bukan hanya mengajarkan heresi atau bidat, tetapi juga menentang sebuah dekrit dari Paus Paulus Yohanes II. Ini menurut Wikipedia di bawah topik pluralisme mengatakan, Santo Paus Yohanes Paulus II, pada tahun 2000, mengeluarkan dekret Dominus Yesus. Penjelasan ini, selain menolak paham pluralisme agama, juga menegaskan kembali bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya pengantara keselamatan ilahi, dan tidak ada orang yang bisa ke Bapa selain melalui Yesus. Nah, marilah kita renungkan dan cerna informasi yang telah kita terima itu. Pertama, Gereja Roma selalu mengklaim bahwa ajaran yang mereka terima itu adalah warisan dari para rasul, dan selama berabad-abad mempertahankan ajaran tradisi para rasul. Hal ini dinyatakan sendiri oleh Mardani dengan mengatakan, Para rasul. Katolik atau Kristen sejati adalah yang mempertahankan tradisi suci para rasul. Nah, jika memang Gereja Katolik mengklaim mempertahankan tradisi suci para rasul, berarti ajarannya tidak berubah-ubah, bukan? Tetapi faktanya, apa yang Paus Fransiskus ajarkan bertentangan dengan dekrit Paus Paulus Yohanes II. Poin kedua, apakah para rasul mengajarkan apa yang diajarkan Paus Fransiskus? Tentunya tidak. Ini artinya klaim Gereja Katolik tentang suksesi apostolik tidaklah benar,
Karena jika memang benar ajaran para rasul wajib dipelihara dan dipertahankan kemurniannya. Setelah saya menanyakan hal itu kepada Ignatius Mardani, beliau tidak memberikan jawaban. Padahal Ignatius Mardani berulang kali komentar seperti ini di video yang berbeda, yaitu, Saya tanya Koga pernah dijawab, salib siapa yang ada di dalam gereja Denom? Pertanyaan sekolah dasar aja gak ada yang jawab. Nah, saya tidak tahu apakah Ignatius Mardani telah melihat pertanyaan saya atau belum. Tetapi jika beliau telah melihat pertanyaan saya, tetapi tidak mau menjawabnya, berarti Ignatius Mardani berada di tingkat penolakan atau denial. Nah, inilah uniknya, yaitu ada umat Katolik yang berinisial Suicilo yang turut berkomentar dan menjawab pertanyaan saya sebagai berikut. Elu apa tidak bisa bedain ajaran dan pernyataan? Elu belagak dungu, apa dungu sungguhan? Maksud pernyataan dari Susilo adalah, apa yang Paus Fransiskus katakan adalah sebuah pernyataan, bukan sebuah pengajaran. Jadi apa yang dikatakan Paus itu tidaklah bertentangan dengan dekret Paus Yohanes, Paulus II, dan tradisi suci para rasul. Dengan demikian tidak ada masalah dengan suksesi apostolik. Tetapi saya menjawabnya dengan berkata, pernyataan itu keluar dari keyakinan dari Fransiskus. Fransiskus yakin bahwa semua agama itu menuju Tuhan yang sama, karena dia keyakinannya itu maka keluarlah pernyataannya. Maksud saya adalah sebuah pernyataan seseorang itu keluar dari keyakinannya. Misalnya seseorang mengeluarkan pernyataan bahwa tidak ada Allah. Nah, pernyataannya itu keluar dari keyakinannya, bahwa tidak ada Allah. Demikian juga pernyataan Paus Fransiskus itu keluar dari keyakinannya. Oleh karena keyakinannya itu maka Paus mengajarkannya demikian. Jika pernyataan Paus tidak sesuai dengan keyakinannya, maka berarti Paus adalah seorang munafik. Nah, lebih lanjut proses berpikir Susilo bertambah tumpul, dari rasionalisasi menjadi berkhayal atau wishful thinking dengan berkata, Pernyataan dan ajaran itu apakah sama? Elu kelihatan banget gobloknya, tidak bisa bedakan dua hal tersebut. Dan perlu kiranya Anda ketahui bahwa Susilo ini sangat sering berkomentar di channel ini, dan biasanya komentarnya itu hanyalah sampah bau karena asal komentar. Demikian juga komentarnya kali ini. Komentar Susilo ini berada di level pembenaran dan ia sedang menuju berkhayal. Mengapa saya katakan demikian? Jika awalnya umat Katolik ini berada di tingkat merasionalisasikan, maka kini meningkat menjadi wishful thinking yang dapat menghalangi kita berpikir kritis. Secara psikologis, wishful thinking adalah keyakinan akan sesuatu sebagai benar karena hasrat atau keinginan bahwa sesuatu itu benar. Kasarnya, kita hanya ingin mendengar dan melihat apa yang ingin kita dengar dan lihat. Lebih dari itu, kita tidak mau melihat dan mendengar. Mengacu kepada topik kita, yaitu umat Katolik itu tidak ingin melihat dan mendengar bahwa ajaran Paus Fransiskus itu bertentangan dengan ajaran tradisi suci. Dan karena ia berada dalam keadaan wishful thinking, yaitu ia hanya ingin menerima apa yang dikatakan Paus Fransiskus sebagai benar, maka ia mengabaikan berpikir kritisnya. Cara berpikir seperti ini tidak hanya menumpulkan pikiran kritis kita, tetapi juga menyesatkan. Menerima wishful thinking berarti menghalangi kita untuk membuktikan secara kritis dan rasional apakah suatu kesimpulan atau gagasan mengandung kebenaran objektif atau tidak. Dan jika seseorang dalam kondisi wishful thinking, maka apapun juga yang kita katakan tidaklah berguna. Nah, bagaimana pendapat Anda? Apakah umat Katolik memiliki pola pikir seperti itu?